Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul pada video hari ini adalah bagaimana cara Taiwan bertahan menghadapi China. Sebelumnya ini adalah video lanjutan ya tentang bagaimana cara China merebut Taiwan. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan di sini kita akan melihat perspektif dari sudut pandang Taiwan dalam mempertahankan negaranya jika terjadi invasi dari PLA atau Tentara Pembebasan Cina ya, People Liberation Army ya. Oke ya, sebelumnya ini adalah sebuah fakta penting terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Apakah China lebih fokus pada ekonomi dan bukan militer? Hubungan geopolitik bisa berubah dengan cepat dan bahkan bisa berakhir menjadi konflik militer, seperti konflik antara Vietnam dan China 1979. Padahal dalam sejarahnya, China itu adalah negara yang paling banyak membantu perang kemerdekaan Vietnam ya. Salah satunya adalah perang Vietnam-Prancis tahun 1946 sampai 1955 dan perang antara NVA, North Vietnamese Army, melawan Vietnam Selatan yang didukung Amerika pada 1955 sampai 1975. Jadi dalam sejarahnya itu saat perjuangan perang melawan Amerika terutama Cina banyak membantu Vietnam. Tapi karena beberapa perubahan dalam kondisi politik dan ada beberapa faktor lainnya, maka hubungan itu bisa berubah bahkan menjadi konflik ya. Hasil dari konflik 1979 adalah catatan buruk dari kemampuan militer China waktu itu, dikarenakan menurut beberapa analisa barat, tentara China yang berjumlah kurang lebih sekitar 200.000 tentara menyerbu Vietnam yang hanya dipertahankan oleh 100.000 tentara ya. Jadi pada waktu itu ketegangan sangat panas. Pada 1979 China melakukan invasi ke Vietnam Utara dan hasilnya beberapa perkiraan menyebutkan China kehilangan sampai 60.000 tentara dalam perang kurang dari sebulan tersebut. Itu adalah angka yang sangat besar ya. Selain itu, insiden terbaru terjadi pada 11 Agustus 2025 ya, ketika kapal Coast Guard China bertabrakan dengan PLA Navy saat mengejar kapal patroli Filipina di dekat Scarborough Shoal. Hal ini memicu ketegangan yang lebih besar antara China dan Filipina serta menunjukkan ambisi Beijing yang semakin keras dan militeristik. Jadi, walaupun China sudah tidak berperang sejak hasil buruk perang dengan Vietnam tahun 1979, bukan berarti konflik militer tidak akan pernah terjadi, apalagi melihat sinyal kuat dari penguatan militer China yang terus berlangsung dengan cepat ditambah dengan banyaknya latihan militer China di sekitar Taiwan. Ini menunjukkan bahwa geopolitik itu bisa sangat cepat berubah ya, di mana sekutu menjadi lawan menjadi sekutu. Seperti contohnya adalah ketika perang Cina-Vietnam 1979 ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan videonya ya. Ini hanyalah penyambung dari video hari ini ya, agar kita melihat sebuah konflik ini lewat sudut pandang yang lebih luas lagi ya. Oke ya, kita akan mulai part pertama dari video hari ini ya. Part pertama, operasi amfibi terbesar dalam sejarah konflik modern. Pertama harus dipahami ya, operasi pendaratan amfibi adalah serbuan yang terlihat efektif tapi sangat beresiko. Beresiko jika dilakukan, terutama perang modern membuat operasi amfibi sebagai opsi terakhir atau dihindari jika perlu, apalagi jika operasi amfibi dari PLA untuk menyerbu Taiwan sudah banyak lagi alat pendeteksi modern ya, salah satunya satelit militer ya, sehingga terlihat jelas bahwa ada kemungkinan serangan dari PLA atau China terhadap Taiwan tidak ya. Sebagai perbandingan saja ya, ini saya membandingkan dari konflik di masa lalu. Sebagai perbandingan dari operasi pendaratan amfibi yang pernah terjadi, operasi Neptune, pendaratan Normandy atau pendaratan D-Day yang lebih terkenal ya. Tanggal 6 Juni 1944, pasukan sekutu yang mendarat pada hari pertama sekitar 156.000 personel total dan mengerahkan sekitar 5.000 armada kapal dan didukung dengan 11.000 pesawat yang mendukung operasi tersebut. Kemudian ada lagi operasi amfibi yang sukses juga, namanya adalah operasi Chromit ya, atau pendaratan Incheon pada 15 September 1950. Pasukan PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat pada waktu itu panglima perangnya adalah Douglas MacArthur ya, yang diterjunkan sekitar 75.000 tentara, didukung kurang lebih 260 kapal perang. Jadi ini adalah catatan penting ya sebelumnya ya.
Perbedaannya sangat signifikan antara pendaratan D-Day, Incheon, dan pendaratan amfibi modern ya. Ini catatan pentingnya ya. Operasi Normandy berhasil terjadi karena berkat operasi intelijen sekutu yang mengalihkan perhatian Jerman dari pendaratan di Normandy. Salah satunya lewat operasi Ironside, bagian dari operasi Bodyguard yang menipu Jerman bahwa sekutu akan melakukan pendaratan di sepanjang Teluk Biscay ya, dan merebut Bordeaux, sebuah kota pelabuhan di Perancis yang penting untuk kebutuhan logistik Jerman pada waktu itu. Ini menjadi sebuah operasi pengalihan yang cukup sukses pada waktu itu, sehingga Jerman tidak banyak memberikan pertahanan ataupun menyiapkan banyak pertahanan di sekitar Normandia ya pada waktu itu ya. Kemudian dalam operasi Chromite, pasukan PBB menyerang kota pelabuhan Kunsan untuk membuat Komando Angkatan Darat Rakyat Korea atau KPA, Korea People Army, yaitu pada waktu itu tentara Korea Utara ya mudahnya ya, percaya bahwa pendaratan amfibi akan terjadi di lokasi yang lebih logis seperti di Kunsan, sebuah kota di pantai barat daya semenanjung Korea. Kunsan memiliki kondisi yang jauh lebih ideal untuk pendaratan amfibi dibandingkan dengan Incheon yang terkenal dengan pasang surut air lautnya yang ekstrim dan medan yang sulit. Jadi dalam operasi Chromite ini, pasukan PBB sekali lagi berhasil menipu tentara Korea Utara, di mana KPA atau Korean People Army meyakini mereka akan mendarat di kota Kunsan yang lebih mudah. Mereka malah memilih opsi yang lebih ekstrim, yaitu pendaratan di Incheon yang pasang surutnya air lautnya lebih ekstrim dan medan yang lebih sulit. Sejak operasi Chromite, operasi amfibi masih dilakukan, tapi skalanya jauh lebih kecil. Seperti contohnya adalah pada Perang Falkland pada 1982, Inggris mendaratkan kurang lebih 8.000 pasukan di San Carlos, tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan D-Day. Pada Perang Teluk 1991, Amerika Serikat menyiapkan ancaman invasi amfibi di Kuwait oleh pasukan marinir, tapi tidak benar-benar dilaksanakan, lebih sebagai false flag untuk menipu Irak pada waktu itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa operasi pendaratan amfibi terbesar itu tetap terjadi di operasi D-Day, dan Chromite ya adalah operasi amfibi terakhir dalam skala yang sangat besar ya. Itu sebagai pengetahuan saja. PLA pernah mencoba melakukan serangan amfibi skala kecil, tepatnya di Pulau Kinmen dekat dengan Taiwan pada 25 Oktober 1949, dikenal sebagai Battle of Guningtou. Kekuatan PLA mengarahkan sekitar 9.000 sampai 10.000 prajurit dengan perahu kayu sederhana dan perlengkapan yang seadanya. Hasilnya, pasukan KMT atau Kuomintang yang lebih siap didukung oleh artileri, tank ringan, dan pesawat berhasil memukul mundur PLA, dan sekitar 5.000 sampai 6.000 tentara PLA tewas atau ditangkap. Dampak kegagalan ini menghentikan rencana invasi amfibi ke Taiwan, ditambah kemudian masuknya armada ke-7 Amerika Serikat ke Selat Taiwan tahun 1950, membuat invasi besar tidak pernah terwujud hingga sekarang. Sedangkan untuk operasi amfibi skala besar untuk merebut Taiwan di waktu modern tentunya akan menjadi sebuah operasi amfibi yang lebih rumit, dan PLA diharuskan bisa menguasai laut dan udara saat konflik terjadi sebelum operasi amfibi benar-benar bisa dilaksanakan. Oke ya, kita masuk ke part kedua pembahasan hari ini ya. Part kedua, penggunaan besar artileri pertahanan. Harus dilihat dulu ya sebagai perbandingan jarak saja ya, buat teman-teman biar lebih paham ya. Ada dua pulau yang sangat dekat dengan China yang sebenarnya masih masuk wilayah Taiwan. Yang pertama adalah Pulau Kinmen ya, atau Quemoy, dikuasai ROC atau Republic of China, mudahnya Taiwan saja, sangat dekat dengan daratan Cina atau di tepatnya dekat dengan provinsi Fujian. Jarak terdekatnya hanya sekitar 2 km saja dari Xiamen, Fujian. Jumlah penduduknya sekitar 140.000 orang. Kemudian ada Pulau Matsu juga dikuasai Taiwan, terletak di lepas pantai Fujian juga. Jaraknya kurang lebih sekitar 20 km dari daratan China. Jumlah penduduknya sekitar 10.000 sampai 12.000 orang ya. Pulau utama Taiwan sendiri paling dekat dengan daratan Cina di sisi barat atau Selat Taiwan. Titik dekatnya sekitar 130 sampai 160 km, memisahkan pantai barat Taiwan dan provinsi Fujian, China.
Jadi jarak rata-rata antara Pulau Taiwan utama, Pulau Formosa utama dengan China daratan itu ada di sekitar angka 130 sampai 160 km. Jarak rata-rata Selat Taiwan sekitar 160 km dengan titik tersempitnya adalah 130 km dan titik terlebarnya adalah sekitar 180 km. Jadi meskipun ada pulau kecil yang sangat dekat seperti Kinmen dan Matsu, invasi ke pulau utama Taiwan berarti harus menyeberangi selat lebar sekitar 130 sampai 160 km ya. Tantangan logistik besar untuk operasi amfibi modernnya. Dalam setiap kampanye militer maupun latihan militer, simulasi pendaratan pasukan amfibi PLA selalu mengandalkan serta menampilkan kendaraan tempur amfibi tipe 05 yang terdiri dari ZBD-05 Infantry Fighting Vehicle dan ZTD-05 Amphibious Assault Vehicle atau Light Tank ya. Dirancang untuk menggantikan unit amfibi lama. Keunggulan utama kedua kendaraan ini terletak pada kemampuan hydroplane mereka yang canggih, memungkinkan mereka bergerak di atas air dengan kecepatan tinggi, bahkan diklaim sebagai salah satu yang tercepat di dunia sehingga dapat melancarkan serangan pendaratan dari jarak jauh dan mengurangi waktu rentan di laut. ZBD-05 berfungsi membawa dan melindungi pasukan marinir dengan dipersenjatai kanon otomatis 30 mm. Sementara varian ZTD-05 berfungsi sebagai tank ringan pendukung tembakan langsung di pantai dengan meriam kaliber 105 mm yang kuat menjadikannya elemen kunci untuk mendominasi operasi tempur di lingkungan pesisir. Tapi meskipun terlihat meyakinkan dalam simulasi latihan penggunaan kendaraan tersebut dengan cara yang meskipun terlihat meyakinkan dalam simulasi latihan, penggunaan kendaraan tersebut dengan cara yang tidak tepat bisa menjadi sasaran tembak unit artileri Taiwan ya. Bahkan diketahui Taiwan masih mengoperasikan sekitar 30 unit meriam M1 Black Dragon 240 mm ya. Itu adalah sebuah howitzer dengan kaliber 240 mm, yaitu kaliber yang paling besar yang masih digunakan di perang modern hingga saat ini ya. Karena rata-rata tentara modern lebih memilih untuk menggunakan kaliber 155 mm ya. Sebagai meriam, jadi masuk lagi ke pembahasan ya. M1 Black Dragon howitzer digunakan sebagai meriam pertahanan tetap yang terlindungi di bunker beton dan sistem rel untuk menggerakkan keluar dan masuk meriam tersebut. Terletak di pulau terdekat Taiwan dengan China, tepatnya di Pulau Kinmen dan Matsu. Sedangkan untuk mempertahankan pulau utama, Taiwan juga masih aktif menggunakan beberapa jenis meriam tarik howitzer era perang dingin seperti M115 203 mm, M59 Long Tom dan M114 kaliber 155 mm. Kemudian ada M101 dengan kaliber 105 mm. Selain itu ada beberapa juga meriam tarik buatan dalam negeri Taiwan. Selain itu, Taiwan juga menggunakan beberapa self-propelled howitzer ya, seperti M44 155 mm yang model lama, jumlahnya terbatas, dan ada juga Taiwan masih mengoperasikan M110 203 mm serta SPH yang lebih modern seperti M109A2A5 yang menjadi andalan utama Taiwan yang berjumlah sekitar 225 unit. Selain itu, Taiwan juga menggunakan beberapa sistem MLRS buatan dalam negeri ya. MLRS itu adalah Multiple Launch Rocket System ya. Yang salah satunya adalah RTLT 2000 yang berkaliber 117 mm, 180 mm, dan 227 mm dengan jangkauan sampai dengan paling jauh 45 km. Serta model yang lebih ringan seperti Kungfeng 7, Kungfeng 6 117 mm dan beberapa versi tarik yang bisa digunakan yang bisa dengan mudah untuk disamarkan atau disembunyikan. Taiwan juga sedang mendatangkan sistem yang lebih canggih dari Amerika Serikat yaitu HIMARS sebanyak 29 unit yang merupakan amunisi yang merupakan MLRS yang canggih dan sudah terbukti terutama di perang Rusia-Ukraina. Penggunaan secara sistematis meriam howitzer dan MLRS Taiwan menjadi senjata andalan Taiwan dalam menghujani unit penyerang amfibi Taiwan. Unit amfibi penyerang PLA ya maksud saya ya. Jadi Taiwan banyak menggunakan kombinasi antara meriam howitzer dan meriam howitzer dan senjata multiple launch rocket system ini untuk menghujani kapal-kapal atau unit pendarat PLA ya, termasuk salah satunya seperti ZBD-05 dan ZTD-05
kapal pendarat ataupun bagian unit kapal perang PLA yang mendekat ke Taiwan. Kemudian ini sudah menjadi sebuah pembahasan yang cukup mendalam ya. Jadi walaupun China sudah mengetahui bahwa resiko dari serangan amfibi sangat beresiko, China juga memiliki beberapa opsi sebuah senjata multiple launch rocket system yang memiliki jangkauan cukup jauh ya untuk dengan tujuan utama untuk counter battery ya atau menghancurkan unit-unit artileri dan unit MLRS Taiwan ya. Saya akan menyebutkan beberapa di sini, salah satunya adalah WS-2 atau WS-2B, WIC-2, roket 400 mm, varian WS-2B dilaporkan jangkauannya sampai 200 km, cocok untuk serangan kedalaman strategis ya. Jadi ini WS-2 ini sudah sangat mampu untuk menjangkau Taiwan. Kemudian PLA juga mengoperasikan A100, A200 alias keluarga S-series, roket MLRS komersial eksperimental Tiongkok yang dipasarkan dengan jangkauan antara 50 sampai dengan amunisinya 50 km sampai dengan amunisi yang terjauhnya sejauh 200 km untuk varian A200 disebut memiliki jangkauan 200 km ya. PLA juga mempunyai PHL-16 atau AR-3 family dengan amunisi Fire Dragon 370 mm sampai atau 750 mm. Sistem modular PLA yang dapat menembakkan berbagai amunisi varian ya. Salah satu variannya adalah 370 mm Fire Dragon, dilaporkan bisa mencapai jarak sampai dengan 280 km. Penggunaan MLRS jarak jauh PLA ini selain untuk melumpuhkan target strategis Taiwan juga bisa digunakan untuk menghancurkan lokasi bunker pertahanan dan posisi howitzer dan MLRS Taiwan untuk pengamanan operasi amfibi. PLA juga diyakini memiliki drone kamikaze seperti Sunflower 200, copy paste dari Shahed 136 dan PD 2900 dengan mesin ganda yang diyakini memiliki jarak lebih dari 2000 km ya. Ini saya dapatkan informasi ini dikutip dari indomiliter.com ya. Selain itu PLA juga diyakini memiliki salinan dari Switchblade 300 atau 600 loitering attack munition, tapi bisa diluncurkan secara terkoordinasi dan terarah dalam jumlah besar untuk menyerang banyak target sekaligus. Jadi PLA juga akan banyak menggunakan loitering attack munition ini, terutama digunakan sebagai senjata untuk banyak menghancurkan target-target strategis Taiwan ya, terutama untuk menyerang kendaraan-kendaraan militer strategis seperti sistem howitzer, sistem meriam tarik howitzer, multiple launch rocket system dan pertahanan-pertahanan Taiwan lainnya ya. Jadi PLA juga mempunyai banyak rencana untuk menghancurkan pertahanan Taiwan ya. Singkatnya seperti itu saja. Oke, kita masuk ke part ketiga pembahasan hari ini adalah rudal pertahanan dan angkatan udara modern Taiwan. Selain menggunakan berbagai varian howitzer dan MLRS untuk mencegah pendaratan amfibi PLA, Taiwan juga masih banyak mengoperasikan beberapa unit lapis baja yang terdiri dari M60 sebagai garis depan lapis baja Taiwan yang paling banyak digunakan, dan masih mengoperasikan beberapa tank lama seperti M48 dalam jumlah terbatas yang juga dalam beberapa latihan digunakan sebagai bagian dari platform penembakan pertahanan pantai, serta menjadi andalan jika terjadi pertempuran di darat, meskipun Taiwan juga sedang mendatangkan beberapa MBD Abrams dalam jumlah terbatas dari Amerika Serikat. Penggunaan besar artileri dan howitzer dalam jumlah yang cukup banyak, tapi memang senjata tersebut memiliki keunggulan firepower yang besar, tapi tidak bisa secara akurat mengenai semua sasaran. Jadi penggunaan artileri, howitzer, dan MLRS ini banyak menggunakan kekuatan firepower, tapi secara kemampuan sangat tidak akurat. Karena itulah Taiwan juga mengandalkan sistem rudal ATGM seperti peluncur TOW versi peluncur darat yang bisa diluncurkan dari heli serang AH-1 Super Cobra Taiwan, serta yang paling canggih rudal Fire and Forget Hellfire ya, yang bisa digunakan oleh helikopter Apache Taiwan, juga bisa disamarkan dengan disembunyikan di kendaraan cargo box yang bisa digunakan sebagai peluncur rudal Hellfire ya. Karena berbagai sistem pertahanan tersebut, bisa dikatakan bahwa operasi amfibi PLA adalah menjadi operasi pendaratan yang paling sulit dan beresiko dilihat dari kemampuan Taiwan untuk menyerang setiap target permukaan dari PLA yang mendekati Taiwan. Sehingga agar bisa berhasil diharuskan PLA menguasai laut dan udara Taiwan yang tentunya juga tidak mudah.
karena ancaman dari rudal anti kapal Taiwan. Seperti Taiwan itu banyak mengoperasikan rudal pertahanan seperti Harpoon ya. Jangkauannya 125 km. Harpoon itu adalah sebuah rudal anti kapal ya, atau anti-ship missile yang didatangkan dari Amerika Serikat. Juga ada rudal Hsiu-Feng 1 versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga dengan rudal yang paling canggih. Hsiu-Feng 3 dapat menjangkau target sejauh 150 km. Hsiu-Feng ini adalah rudal anti kapal buatan mandiri dari Taiwan. Untuk menjaga langit wilayah udara Taiwan, Taiwan juga masih mengoperasikan banyak jet tempur yang masih aktif seperti 103 unit FCK-1 Chingguo buatan dalam negeri. Pesawat ini memang terlihat sangat aneh ya, gabungan dari seperti gabungan antara F-16 dan F-18. Tapi ini adalah salah satu produk unggulan dalam negeri Taiwan untuk mempertahankan negerinya ya. Serta mengoperasikan sekitar 110 unit F-16, beberapanya sudah di-upgrade. Varian tercanggihnya adalah varian Block 72 dengan peningkatan radar AESA dan senjata jarak jauh seperti AIM-120 MRAM. Kemudian Taiwan juga masih mengoperasikan sekitar 40 unit Mirage 2000 dan beberapa F-5 dengan kemampuan terbatas karena sudah terkendala umur. Mirage dan F-5 Taiwan itu memiliki kemampuan yang sudah banyak menurun. Selain itu, Taiwan juga memiliki pangkalan dengan bunker bawah tanah untuk melindungi jet tempur dari serangan rudal PLA. Seperti pangkalan udara Jiashan di Hualien mampu menampung sekitar 200 pesawat tempur, dan pangkalan udara di Zhihang dengan terowongan dan hanggar bawah tanah bernama Xizhishan yang mampu menampung 80 pesawat tempur. Dan untuk pertahanan udara, Taiwan juga menggunakan sistem pertahanan udara domestik seperti Tiankung 2 dan 3 serta sedang mendatangkan Patriot PAC-3 dan NASAMS. Taiwan juga masih banyak menggunakan SORAD atau Short Range Air Defense berjenis FIM-92 Stinger yang sangat terkenal dari Amerika Serikat ya. Taiwan memilikinya dalam jumlah besar, mudah disembunyikan dan digunakan mudah untuk disembunyikan dan bisa digunakan dengan mudah oleh infanteri maupun kendaraan khusus untuk menembak pesawat PLA di ketinggian rendah maupun untuk menyerang drone-drone dari PLA ya. Oke, itu saja video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan tombol like-nya ya. Saya Saiful dari DBS, pamit dan undur diri.